Eropa bersiap dalam diam. Rusia mempercepat produksinya, dan rudal hipersonik kini memangkas waktu keputusan menjadi hitungan menit. Jika satu tombol ditekan, ibu kota bisa berubah jadi target sebelum dunia sempat bereaksi. Apakah ini sekedar latihan kekuatan, atau tanda bahwa kita sedang berdiri di ambang konflik terbesar abad ini? Negara-negara NATO disebut tengah memasuki periode yang sangat menentukan, dengan perkiraan jangka waktu antara 1 sampai 5 tahun untuk meningkatkan kesiapan jika skenario konflik besar benar-benar terjadi. Kekhawatiran itu berangkat dari penilaian bahwa ambisi ekspansionis Rusia dapat berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas Eropa. Orientasi lembaga keamanan kini tidak lagi sebatas pencegahan, melainkan mulai bergeser ke konsep pertahanan aktif, termasuk penyusunan rencana regional tertutup yang memuat simulasi serangan artileri intensitas tinggi serta operasi jarak jauh lintas wilayah. Pertanyaan pun mencuat, apakah ini sinyal bahwa Perang Dunia Ketiga semakin dekat? Jawabannya belum dapat dipastikan. Namun, jika potensi tersebut menjadi nyata, maka NATO mau tidak mau harus memperkuat fondasi pertahanannya secara menyeluruh. Rusia sendiri disebut telah lama menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, termasuk konfrontasi terbuka dengan NATO dalam konflik global. Karena itu, sejumlah sistem persenjataan Rusia dinilai berpotensi menjadi ancaman utama bila eskalasi benar-benar pecah. Salah satunya adalah rudal 3M22 Zircon atau yang diidentifikasi NATO sebagai SSN-33. Sejak diperkenalkan, sistem ini langsung dipahami bukan sekedar rudal anti kapal biasa. Selain dirancang menghantam armada laut, ia juga memiliki kemampuan serangan darat presisi tinggi. Keunggulan utamanya terletak pada kecepatan yang diklaim mencapai Mach 9 atau sekitar 11.000 km per jam, membuat waktu reaksi lawan hampir tidak tersedia. Lintasan terbangnya pun mampu bermanuver tajam sehingga sulit diprediksi radar. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi sistem pertahanan udara laut Amerika Serikat seperti Aegis, bahkan dengan dukungan rudal pencegat SM-2 maupun SM-6. Jangkauannya diperkirakan antara 400 hingga lebih dari 1.000 km, dengan kemungkinan membawa hulu ledak nuklir seberat 300 sampai 400 kg. Daya hancur sebesar itu dinilai cukup untuk melumpuhkan pusat kota besar hanya dalam satu serangan. Sejak 2024, Zircon dilaporkan digunakan secara operasional dalam konflik Rusia-Ukraina dengan hulu ledak konvensional, dan hingga kini belum ada konfirmasi keberhasilan pencegatan oleh sistem barat. Dampaknya terasa pada infrastruktur energi di kota seperti Kiev dan Sumy. Selain itu, rudal hipersonik ini juga dipamerkan dalam latihan militer Zapad 2025 dan disebut masih digunakan terbatas hingga awal 2026 sebagai tekanan militer sekaligus psikologis. Setelah Zircon, perhatian beralih pada varian terbaru Iskander, yakni Iskander 1000. Jika versi Iskander M memiliki jangkauan sekitar 500 km, maka varian ini diklaim mampu menjangkau 1.000 hingga 1.300 km dengan kecepatan mendekati Mach 9. Ancaman utamanya bukan hanya kecepatan, melainkan sangat singkatnya waktu peringatan. Jika serangan menggunakan KH-47M2 Kinzhal masih memberi jeda sekitar 15-20 menit, Iskander 1000 disebut hanya menyisakan 2-7 menit sebelum dampak. Dengan hulu ledak 300-350 kg dan akurasi deviasi 5-7 meter berkat kombinasi navigasi GLONASS dan sistem inersia, rudal ini pertama kali diperkenalkan pada 2024 dan dilaporkan digunakan dalam konflik Ukraina sejak Desember 2025. Produksinya disebut meningkat hingga sekitar 50 unit per bulan. Bila ditempatkan di Kaliningrad, jangkauannya dapat mencakup hampir separuh Eropa. Berikutnya adalah Burevestnik, rudal jelajah bertenaga nuklir yang juga membawa hulu ledak nuklir. Menggunakan reaktor mini yang diklaim jauh lebih kecil dari reaktor kapal selam, rudal ini disebut memiliki jangkauan hampir tanpa batas. Dalam uji coba Oktober 2025, ia dikabarkan terbang sekitar 15 jam sejauh 14.000 km, setara 2 kali rute Moskow-Washington, dan disebut belum mencapai batas maksimalnya. Profil terbang rendah dan kemampuan manuver aktif membuatnya sangat sulit dideteksi maupun dicegat, bahkan oleh sistem pertahanan rudal modern. Ia dapat datang dari arah tak terduga, mengubah logika pencegahan nuklir tradisional.
Setelah berakhirnya perjanjian New START pada 5 Februari, batas hukum pengendalian senjata strategis Rusia pun memudar. Selain itu, ada Novator 9M729, rudal jelajah berbasis darat yang kontroversial sejak 2019. Rusia menyatakan jangkauannya di bawah 500 km agar sesuai dengan INF. Namun sejumlah penilaian barat memperkirakan jarak sebenarnya bisa mencapai 1.500 hingga 2.500 km. Jika benar, hampir seluruh Eropa berada dalam radiusnya. Rudal ini mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir sekitar 450 kg. Dan sejak Agustus 2025, dilaporkan ditambah setidaknya 23 unit untuk menyerang infrastruktur vital Ukraina, khususnya fasilitas energi saat musim dingin. Selanjutnya, Oreshnik, rudal balistik hipersonik jarak menengah dengan kemampuan MIRV, memungkinkan satu peluncuran membawa beberapa hulu ledak. Dengan kecepatan hingga Mach 10, rudal ini mampu mencapai target dalam hitungan menit dan sangat sulit dicegat. Uji coba dilakukan pada 2024 dan kembali pada 2026, menjadikan medan konflik sebagai ajang pembuktian operasional. Penempatannya dalam status siaga tempur dipandang sebagai tekanan strategis terhadap ibu kota Eropa. Dari laut, ancaman datang melalui kapal selam strategis Khabarovsk yang dirancang sebagai pembawa Poseidon, torpedo nuklir otonom sepanjang hampir 20 meter dengan diameter sekitar 2 meter. Ditenagai reaktor nuklir, Poseidon diklaim mampu melaju lebih dari 100 knot pada kedalaman hingga 1000 meter, membuat deteksi dan pencegatan sangat sulit. Meski belum digunakan dalam konflik Ukraina, pengembangannya terus diuji, termasuk dari kapal selam Belgorod. Skenario penggunaannya berupa serangan balasan ke pesisir yang berpotensi memicu gelombang radioaktif dan melumpuhkan kota pelabuhan maupun gugus kapal induk. Secara keseluruhan, Rusia disebut meningkatkan produksi militernya dengan target sekitar 310.000 unit peralatan dan 21 juta amunisi sepanjang 2026. Sembari menggeser sekitar 15.000 pasukan ke dekat perbatasan Finlandia dalam status siaga. Jika eskalasi langsung dengan NATO terjadi, peluncuran sistem seperti Oreshnik bisa menjadi titik balik yang memicu kepanikan di Eropa. Pada akhirnya, dinamika ini bukan semata soal siapa yang memiliki senjata paling canggih, melainkan siapa yang mampu menjaga kendali di tengah eskalasi yang semakin cepat dan kompleks. Jika seluruh rangkaian perkembangan ini dibaca sebagai satu gambaran utuh, maka yang terlihat bukan hanya daftar spesifikasi senjata atau adu klaim teknologi, melainkan perubahan besar dalam arsitektur keamanan global. NATO merasa waktu semakin sempit untuk memperkuat pertahanan kolektifnya, sementara Rusia menunjukkan bahwa mereka siap bermain dalam spektrum konflik berintensitas tinggi, baik konvensional maupun nuklir. Ketika rudal hipersonik mampu memangkas waktu respons menjadi hitungan menit, ketika sistem bertenaga nuklir dapat berpatroli hampir tanpa batas, dan ketika laut dalam pun berubah menjadi arena ancaman strategis, maka konsep lama tentang jarak aman dan zona penyangga perlahan kehilangan maknanya. Eropa yang selama beberapa dekade menikmati stabilitas relatif, kini kembali dihadapkan pada realitas keras bahwa keseimbangan kekuatan bisa berubah sangat cepat. Di sisi lain, setiap peningkatan produksi militer dan pengerahan pasukan di perbatasan bukan hanya sinyal kesiapan, tetapi juga berpotensi memicu spiral kecurigaan yang mempercepat eskalasi. Dalam situasi seperti ini, kesalahan kalkulasi sekecil apapun dapat berujung konsekuensi besar. Kesimpulannya, narasi tentang kemungkinan konflik besar antara Rusia dan NATO belum tentu berarti Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata, tetapi jelas menunjukkan bahwa dunia memasuki fase ketidakpastian yang lebih dalam. Modernisasi persenjataan, runtuhnya sejumlah perjanjian pengendalian senjata, serta uji coba sistem baru di medan konflik nyata, menciptakan tekanan psikologis dan politik yang tidak kecil. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa pencegahan bukan hanya soal memiliki senjata paling cepat atau paling mematikan, melainkan soal kemampuan menjaga komunikasi, mengelola krisis, dan menahan diri dari langkah gegabah. Pesan yang dapat diambil dari keseluruhan narasi ini adalah pentingnya kewaspadaan tanpa terjebak dalam kepanikan.
Negara-negara besar harus menyadari bahwa supremasi militer tidak selalu identik dengan keamanan jangka panjang. Stabilitas justru lebih sering lahir dari keseimbangan, transparansi, dan komitmen terhadap mekanisme diplomasi. Bagi masyarakat luas, memahami dinamika ini berarti menyadari bahwa keamanan global tidak pernah statis. Ia terus bergerak mengikuti keputusan politik dan strategi pertahanan para pemimpinnya. Pada akhirnya, masa depan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi oleh pilihan apakah dunia memilih eskalasi atau deeskalasi.